Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Dara Rama, ibu-ibu semangat. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dhikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fi ayatin ukhra sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Shadaqallahul azim. Segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Agung, Zat yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan kecerahan pikiran, kelegaan hati, kelapangan dada, serta kelapangan dalam kehidupan yang kita rasakan. Termasuk juga kenikmatan Allah yang harus kita syukuri adalah pada hari ini kita masih berada dalam kebaikan-kebaikan, meskipun mungkin sebagian dari kita tidak banyak menyadarinya dan mungkin juga tidak banyak merasakannya atau mengakuinya. Tetapi kalau kita kembali kepada jati diri kita yang lemah ini, maka apapun yang kita hari ini rasakan, sebenarnya kita tidak pernah terlepas dari nikmat-nikmat Allah yang karenanya harus kita syukuri bersama-sama. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya suci dan para sahabatnya yang setia. Kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang mencintai kita, orang-orang yang menyayangi kita semuanya, baik ketika kita belum lahir maupun sampai nanti ketika kita berkalang tanah dipanggil oleh Allah SWT. Semoga kita dan mereka semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, pada hari kesulitan, pada hari pembalasan, dan pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 11 bulan Januari. Mani apal karena tanggalnya. Tanggal 11 Januari tahun 2025. Hari bulan Komariahnya tanggal berapa? Yang jelas bulan Rajab. Tanggalnya 11 juga. Nah, jarang-jarang terjadi ya. 11 Rajab, 11 Januari. Nah, berarti ingat ini tanggal yang bersejarah. Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, hari Sabtu tanggal 11 Rajab tahun 1440. Nah, 1446. Alhamdulillah kita masih hidup di tahun yang baru. Mudah-mudahan kita juga selalu memiliki harapan-harapan baru, semangat baru, dan juga nikmat-nikmat yang dirasakan dengan hati yang penuh kebaruan. Hati yang penuh dengan perasaan yang baik, hati yang penuh dengan perasaan kelegaan, hati yang penuh dengan kesyukuran,
hati yang selalu dinikmati sebagai bukti keagungan Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, pada kajian tafsir kali ini kita ingin memahami bersama-sama tentang makna ayat dalam Al-Quran. Tadi di awal kita sudah sampaikan dua kutipan ayat, yang satu agak panjang yang tadi saya kutip, dan yang berikutnya agak pendek yang tadi saya kutip. Ayat yang pertama yang tadi saya kutip agak panjang, yakni yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini agak panjang, dan kalau disederhanakan pemahamannya adalah bahwa ayat ini menegaskan tentang karakteristik atau salah satu karakteristik orang-orang yang mukmin. Siapakah orang-orang yang mukmin? Nah, menurut ayat ini orang-orang yang mukmin hanyalah orang-orang yang apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut, apabila diingat Allah, maka wajilat qulubuhum, hatinya akan merasa takut. Kalau Allah disebutkan atau diingat kepada dirinya, dalam dirinya, maka orang itu hatinya akan merasa takut. Yang keduanya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila ayat-ayatnya dibacakan atas dirinya, zadathum imanan, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian setelah itu mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Setidak-tidaknya dalam ayat ini ada tiga karakteristik. Pertama, ketika diingatkan Allah kepada dirinya, hatinya takut. Kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, imannya bertambah. Kemudian setelah itu dia bertawakal kepada Allah. Sesudahnya sebetulnya ada ayat-ayat yang lain lagi yang juga masih menjelaskan tentang karakteristik lain dari al-mu'minun yang sebenarnya. Tetapi kita tidak akan membahas tentang itu secara spesifik pada kajian ayat ini. Tetapi yang ingin kita bahas adalah tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat ini atau ayat ini. Ayat yang lainnya tadi saya bacakan yang agak pendek adalah ayat yang berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Sanurihim, kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Memperlihatkan itu berarti apakah berupa bacaan ataukah berupa penampakan-penampakan. Kalimatnya Allah gunakan di sini ayati, sanurihim ayatina, memperlihatkan, bukan membacakan. Kalau tadi pada ayat sebelumnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya. Yang pertama, ayat-ayat itu adalah dibacakan. Ini ketika tuliyat dimaknai sebagai membaca ya, atau dibacakan. Tapi pada ayat yang kedua Allah berfirman sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami fil afaqi, di semesta ini, di setiap penjuru, di setiap yang ada, di timur barat, utara selatan, semuanya, sejauh-jauhnya, semesta jagat yang tak terhingga, fil afaqi wa fi anfusihim, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami di semesta jagat yang tak terhingga ini, wa fi anfusihim, dan juga dalam diri-diri mereka sendiri. Sampai kapan Allah perlihatkan ayat-ayatnya kepada mereka itu? Hatta yatabayyana lahum annahul haqqu, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Tuhan, bahwa Allah, bahwa zat yang menguasai kita dan semesta ini benar-benar hak, nyata.
Hak itu kalau diterjemahkan secara umum kan sebagai kebenaran atau benar. Tapi kata hak juga diterjemahkan dengan mana yang lain, yakni nyata. Hatta yatabayyana lahum annahu haqqu. Sehingga nampaklah bagi mereka bahwa Allah, bahwa Tuhan itu nyata di depan mereka. Nah, dari dua ayat ini kita bisa melihat atau mendapat suatu pengertian tentang maksud ayat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam banyak ayat Allah di Al-Quran ini. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Quran, atau apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran? Coba kalau kita tanya kepada yang ada di sini semua, Ibu, kalau disebut ayat-ayat Allah itu, Ibu yang dipahami itu apa, Ibu? Apakah hanya Al-Quran yang kita baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu saja? Ataukah ayat Allah itu banyak? Mungkin selama ini sebagian kita atau tidak sedikit dari kita yang mengira bahwa ketika Al-Quran menyebut kata ayat-ayat, itu pemahaman kita hanyalah Al-Quran yang kita baca. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran itu sangat banyak bercerita tentang ayat-ayat Allah, maknanya sangat luas. Tadi pada ayat yang pertama saya baca, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila tuliyat dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka bertambah. Nah, di sini mungkin kita memahami bahwa ini berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca. Dan kalau ayat-ayat yang dibaca berarti yang kita baca dari mushaf yang kita selama ini tahu, yang sama kita ini baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka ketika kemudian kita membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya sampai terakhir An-Nas, itu berarti kita sedang berinteraksi dengan salah satu ayat-ayat Allah yang tertulis dalam mushaf yang sampai pada kita hari ini. Maka kemudian para ulama ada yang menyebutkan bahwa ayat-ayat Allah itu ada beberapa macam. Salah satunya adalah ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah yang artinya apa? Qauliyah itu ucapan. Maksudnya ucapan itu ayat-ayat yang berupa redaksi, berupa kata-kata, berupa kalimat-kalimat yang tertera dalam ayat Al-Quran yang kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Itu yang biasa oleh para cendekiawan, para intelektual muslim disebut sebagai ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika atau apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah. Nah, siapa yang bacaan ayat Al-Quran ketika dibacakan kepadanya membuat mereka bertambah keimanan? Itu adalah karakteristik al-mu'minuna, orang-orang yang mukmin. Nah, sekarang mungkin kita bertanya, apakah ketika ayat-ayat dibacakan kepada kita, iman kita pasti bertambah? Tadi kita dengar bacaan Al-Quran. Apakah ketika dibacakan ayat Al-Quran itu otomatis kita langsung bertambah keimanannya? Jujur saja, Ibu. Kita nggak tahu apa iman kita tambah atau tidak kan ya? Kira-kira kalau kita tidak paham maksud ayat yang dibacakan, bakal ada respon positif nggak kepada kita? Kalau kita tidak mengerti isi ayat itu apa, kira-kira kita punya reaksi positif nggak tentang ayat itu? Mungkin tidak punya reaksi positif sebab tidak paham. Nah, tetapi kan kalau kita mendengar orang-orang yang mengaji Al-Quran suaranya enak, suaranya merdu, disampaikan dengan alunan yang begitu menusuk, bukan menusuk hati, menyentuh hati, apa tuh namanya itu, membuat hati kita terbuai, buat kita seperti sedang melayang ke alam apa begitu ya. Itu justru yang buat kita semakin tergetar hatinya kan ya. Bandingkan kalau misalkan ada orang baca Al-Quran dengan cara baca begini misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Bacanya begitu.
datar, tidak ada alunan, tidak ada penghayatan, tidak ada suara yang sebegitu rupa. Bandingkan dengan orang yang baca ayat Al-Quran itu dengan lagu-lagu tertentu yang mengalun, alunan tertentu yang masuk ke dalam kalbu. Mana yang kira-kira lebih masuk ke hati kita? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ketika kita diimami oleh seorang yang suaranya bagus, beda tidak dengan suara imam yang suaranya biasa-biasa saja? Ibu paham nggak artinya yang dibacakan? Meskipun artinya tidak paham, tapi karena suara penyampaiannya berbeda, yang satu pakai alunan, yang satu datar, berbeda kan ya? Berarti yang bikin ibu terharu, yang bikin kita merasa tergetar itu alunan suara atau ayat-ayatnya? Sok jujur. Jujur saja, yang bikin suara kita, yang bikin hati kita tergetar, merasa dekat ke Pangeran, ke Gusti Allah itu sebenarnya kata-kata yang disampaikan oleh seseorang ataukah alunan suaranya? Alunan suaranya. Bukan ayat-ayatnya, Ibu ya. Sedangkan di Al-Quran tadi disampaikan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Nah, kalau kita hanya berpikir, memahami, mengakui bahwa ayat-ayat Allah hanya tulisan-tulisan, hanya redaksi-redaksi ayat berupa kalimat-kalimat dalam mushaf saja, maka boleh jadi ketika ibu tidak takut kepada Allah ketika dibacakan ayat-ayat Allah secara datar, berarti kalau begitu ayat Allah tidak berpengaruh untuk kita, tidak berpengaruh pada getaran hati kita untuk menumbuhkan rasa takut kepadanya. Tetapi kalau kita memahami bahwa ayat-ayat Allah itu luas, tidak hanya kalimat-kalimatnya, tidak hanya qaul ucapannya, tapi semuanya, maka apapun yang buat kita takut kepada Allah, berarti yang menyebabkan kita takut itu semuanya adalah pemicunya ayat-ayat Allah itu sendiri. Sehingga kalau begitu, maka suara-suara yang mengalun itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Alunan suara yang naik, yang turun, kemudian dengan lekukan-lekukan tertentu dan sebagainya yang saya juga sendiri tidak begitu paham. Alunan yang membuat kita terhanyut dalam penghayatan, dalam internalisasi pemaknaan ayat yang didengar, itu pun bagian dari ayat-ayat Allah. Maka bunyi-bunyi itu pun bagian dari ayat-ayat Allah yang harus kita nikmati sebagai salah satu wujud untuk bisa membuat hati kita takut kepada pemilik suara, kepada pencipta suara, pada pengendali suara. Dan kalau si qori tadi tidak memiliki suara yang bagus, apakah dia bisa menyampaikan ayat dengan bagus juga? Kan tidak. Siapa yang buat suara dia? Penciptanya. Meskipun dia ada berlatih, tentu saja, tetapi yang punya suara kan Allah juga. Dan suara yang dimiliki seseorang itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Nah, jadi tahapan yang kedua, kita sekarang memahami bahwa ayat Allah bukan hanya qaul, bukan hanya ucapan, bukan hanya kalimat-kalimat, tetapi bahkan suara pun yang keluar dari mulut manusia ini pun adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, emang ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa alunan suara ini adalah ayat-ayat Allah? Nah, ayat yang kedua yang tadi saya bacakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan, kami akan pertontonkan, kami akan tunjukkan kepada mereka semua, kepada kita semua termasuk, ayatina, ayat-ayat kami, fil afaqi, di semesta jagat ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, dan dalam diri manusia sendiri. Suara qori tadi itu muncul dari mana? Dari mulut kan? Mulut siapa? Mulut manusia kan?
Berarti dalam diri manusia ini juga ada banyak ayat-ayat Allah. Salah satunya ada suara yang keluar dari mulut seseorang, dari mulut kita semua. Maka semua yang ada dalam tubuh kita, baik lahirnya maupun batinnya, yang terlihat oleh orang lain maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, zahir maupun batinnya, otaknya sampai ke bawah kakinya, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Dalam ilmu tentang ilmu tentang otak, tentang neurologi, disebutkan bahwa otak manusia itu terdiri lebih dari 1 triliun sel saraf otak. 1 triliun sel saraf otak, itu baru otaknya saja. Sedangkan tubuh kita semuanya terdiri dari sel-sel semuanya. Mungkin berapa ratus, mungkin berapa puluh triliun, atau mungkin berapa lebih dari yang tidak bisa kita bayangkan. Semua diri kita ini terdiri dari triliunan sel yang sangat bermakna. Dan sel-sel itu membuat kita hidup, bisa beraktivitas, bisa bersuara, bisa berpikir, bisa berjalan, dan semuanya. Dan bagi orang yang mendalami tentang ilmu tentang kemanusiaan, itu semuanya adalah bukti-bukti tentang ayat-ayat Allah. Semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Maka suara yang kita keluarkan, pikiran yang kita curahkan, hati yang bisa merasakan, dan sebagainya, itu semuanya adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Yang tertera jelas dalam ayat Al-Quran tadi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi tubuh kita ini semuanya adalah ayat-ayat Allah. Itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga tubuh kita, menjaga kemanusiaan kita, menjaga hati kita, karena ini semua ada bagian dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah bukan hanya Al-Quran yang kita baca, tetapi tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, seluruh tubuh kita, segemblengnya, seutuhnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bersifat lahir maupun yang tidak lahir, jiwa, raga, semuanya itu adalah ayat-ayat Allah yang harus kita jaga. Kenapa? Karena ini semuanya adalah ayat-ayat Allah, yang darinya kita bisa melihat sesuatu yang menakjubkan tentang siapa pencipta kita semua. Ketika kita melihat ada seorang yang, mohon maaf, tidak punya kaki, kemudian dengan kemampuan dia dan tekad kuat dia untuk tidak menyerah pada kehidupan, kemudian dia membuat kaki palsu, dan terus dia berlatih menjadi seorang pelari, dan kemudian ikut dalam sebuah lomba olimpiade internasional, dan ternyata dia sanggup menjadi pemenang dalam lomba lari meskipun sebetulnya dia tidak punya kaki. Itu bagian dari ayat-ayat Allah, bukan? Bagian dari ayat-ayat Allah. Ternyata meskipun orang itu tidak memiliki kaki yang lengkap, tetapi tekad, semangat, jiwa yang Allah tiupkan kepada dirinya, itu membuat dirinya menjadi pemenang. Dan itu ketika kita melihat kondisi orang seperti itu menjadi pemenang, hati kita tergetar tidak? Tergetar, kan, terenyuh. Luar biasa ini orang. Dengan kelemahan, dengan kecacatan, tetapi dia menjadi sosok yang menginspirasi umat manusia sangat banyak. Dan kita berdecak kagum, ini adalah ayat-ayat Allah yang harus kita jadikan salah satu pemicu untuk kesyukuran kita kepada Allah, betapa sangat banyak ayat-ayatnya di tengah-tengah kita, termasuk dalam tubuh kita dan tubuh orang-orang lain. Itu tentang manusia. Kemudian tadi sebutnya kan fil afaqi, di semesta jagat ini. Semesta jagat ini pun ada bagian dari ayat-ayat Allah. Laut, ayat Allah. Sungai, ayat Allah. Gunung, ayat Allah. Itu yang bersifat alam, ya. Sekarang kepada binatang-binatang, hewan-hewan itu, ya kerbaunya, ya sapinya, ya dombanya, ya kambingnya, ya ayamnya, ya kelincinya, ya tikusnya, ya kucingnya, semuanya adalah ayat-ayat Allah. Dan pertanyaannya, apakah di Al-Quran pun disebutkan bahwa binatang-binatang bagian dari ayat Allah? Iya, disebutkan. Salah satu contohnya, misalkan Bapak Ibu bisa lihat, ketika Allah bercerita di Al-Quran dalam kisah tentang Nabi Soleh, di situ ada sebuah unta. Unta pada zaman Nabi Soleh
itu Allah sebutkan sebagai ayatun, salah satu ayat Allah. Fadaruha ta'kul fil ardi, maka biarkan dia memakan di muka bumi, jangan diganggu. Kenapa? Karena onta itu adalah salah satu dari ayat-ayat Allah juga yang tidak boleh diganggu. Allah tegaskan, unta, binatang itu pun adalah ayat Allah. Itu sudah banyak ya, suara ayat Allah, alam semesta ayat Allah. Ada lagi misalkan ayat yang berbunyi misalkan gini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sebagian ayat-ayatnya adalah dia telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan dari pasangan kalian itu dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kemudian Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, dan kasih sayang, kecintaan dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Badan penciptaan kita ini ada laki-laki, ada perempuan, kemudian Allah ciptakan berpasang-pasangan menjadi menikah. Allah turunkan kepada setiap yang menikah itu rasa sayang, rasa cinta, rasa saling menyayangi dan sebagainya. Itu pun ada bagian dari ayat-ayat Allah. Mungkin tidak seseorang itu tertarik pada lawan jenisnya kalau Allah tidak berikan rasa itu kepadanya. Dari mana rasa cinta itu muncul pada seorang laki-laki, pada seorang perempuan? Karena Allah sudah tiupkan rasa cinta itu kepada dirinya. Nah, kira-kira apakah rasa cinta itu muncul begitu saja tanpa ada yang memunculkan oleh Allah SWT? Tentu saja tidak mungkin. Kita ini muncul begitu saja, kecuali rasa ini adalah Allah juga yang mengatur. Siapa yang menumbuhkan rasa cinta? Siapa yang menumbuhkan rasa kasih sayang? Siapa yang menumbuhkan rasa keadilan dan sebagainya? Itu adalah pemilik cinta, pemilik kasih sayang, Allah juga. Maka kesimpulannya, yang dimaksud oleh Al-Quran tentang ayat-ayat Allah itu sesungguhnya sangat banyak, seluas langit dan bumi, dan tak terhingga tak terhitung. Maka ketika disebutkan di Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, pemahamannya bukan hanya apabila ayat-ayatnya dibacakan, tetapi maknanya adalah apabila ayat-ayatnya diperlihatkan, dipertunjukkan, dirasakan, dipertontonkan dan sebagainya, atau dialamkan. Itu pun bagian dari ayat-ayat Allah. Misalnya ada di antara kita yang kemarin-kemarin jalan-jalan ke guha gitu ya. Masuk ke guha, ada stalaktit, kemudian di situ merasakan keajaiban-keajaiban semesta Allah kan. Kemudian merasa dirinya takut kepada Allah. Lagi ngaji enggak itu? Lagi baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim tidak? Tidak kan? Ar-Rahmanirrahim, bahasa itu tidak? Tidak kan? Tapi masuk ke dalam gua, merasakan kagungan Allah, merasakan getaran begitu luar biasa, dan hatinya merasa takut kepada Allah, dirinya merasa kecil, tidak berdaya, anehkan tilalap, apa tilalap? Anehkan tenggelam, anehkan tidak ada kehidupan ketika itu. Kita ada di mana saat itu? Itu kan kita takut pada Allah. Di satu sisi kita merasa takut kita akan terjadi apa-apa, di satu sisi yang lain kita tawakal kepada Allah, gumantung ka Gusti Anu Maha Agung, pasrah mangga mau bagaimana lagi. Toh kita sedang berada pada kondisi yang kita tidak punya kuasa apa-apa. Saya bertawakal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka kalimat wa idza tuliyat bukan semata-mata dibacakan, tetapi diperlihatkan, dipertontonkan, ditunjukkan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqqu, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah itu terasa nyata. Ketika kita sedang merasa lemah, di sekitar kita merasa tak berdaya,
Karena kita merasa begitu lemah, kira-kira ketika itu kita merasa Tuhan begitu hadir tidak di tengah-tengah kita? Hadir, al-haq. Hatta yatabayyana lahum annaul haqqu. Dalam kondisi kita sedang lemah, dalam kondisi kita sedang merasa tidak berdaya, Allah kita rasakan hadir di tengah-tengah kita, bahkan masuk dalam diri kita, terasa benar. Maka pada saat itulah kita sedang merasa bahwa Allah itu sangat nyata, hadir bersama kita. Hatta yatabayyana lahum annaul haqqu. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang sedang berada di tengah lautan, orang berada di bawah jurang, atau mungkin macam-macam kondisi-kondisi yang mungkin buat dia takut, itu tidak sedang zikir kepada Allah. Kalau kondisi itu menyebabkan dia ingat kepada Allah, berarti itu pun bagian dari zikir kepada Allah. Dan kemudian ketika ia merasa imannya bertambah pada saat itu pun berarti sedang mengaji ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu luas, sangat tak terbatas, tak terhingga. Maka siapapun di antara manusia yang melihat kiri kanannya, melihat di sekitarnya, merasa tergetar dengan Allah, berarti dia melihat ada banyak ayat-ayat Allah di sekitar dia dan dia merasakannya. Nah, sebaliknya, jika orang melihat begitu banyak ayat-ayat Allah di sekitar dirinya, tapi tidak tersentuh sedikit pun, berarti emang ayat apapun bagi dia tidak bermakna. Nah, tadi kita di awal sudah menyampaikan sebuah pertanyaan. Ibu-ibu, ketika kita mendengar seorang imam baca Al-Quran, bacanya datar, tergetar tidak? Jawabannya kan tidak. Kemudian ketika ibu sedang berada dalam kondisi sedang teraniaya, atau merasa sedang menjadi orang yang sangat kalah gitu ya, kalah oleh kehidupan, kalah oleh kondisi dan sebagainya, ibu merasa sedang dekat kepada Allah tidak ketika itu? Itu sedang merasa dekat pada Allah kan? Kalau orang sedang sulit kan biasanya kalau kita sedang susah pisan, netes semplek, nincak semplak, kalau orang sudah jatuh tertimpa tangga pula, melangkah ke sini salah, melangkah ke situ salah, sudah gitu oleh orang lain pun disalahkan terus, kemudian dirinya pun menyalahkan diri sendiri terus, seolah-olah tawalakaya begitu. Nah, kalau sudah begitu kira-kira kita kembali ke siapa? Kembali kepada Allah kan ya? Nah, ketika kita punya perasaan ingin kembali kepada Tuhan, kepada Allah, itu bagian dari ayat-ayat Allah bukan? Bagian dari ayat-ayat Allah, itu getaran hati. Berarti saat itu ayat Allah sedang diperlihatkan kepada kita, dipertontonkan dan dimasukkan dalam jiwa kita. Dan siapapun yang sedang merasakan itu, bersyukurlah. Karena itu berarti Allah sedang berinteraksi kepada kita dengan ayat-ayatnya yang sangat banyak. Oleh karena itu, jika mungkin ada di antara kita yang ketika membaca ayat Al-Quran perasaannya biasa-biasa saja, kalau kita di antara kita ada yang baca Al-Quran, mungkin khatam sampai berapa kali 1 bulan Ramadan, tapi bacanya buat kita biasa-biasa saja, tidak ada perasaan menangisnya, tidak ada perasaan tergetarnya, tidak ada perasaan semakin dekat kepada Allahnya, gak usah khawatir. Maksudnya terus aja baca. Jangan berhenti gara-gara, wah gini nangis-nangis orang tanya nggak usah Al-Quran. Katanya kalau dibacakan Al-Quran kita semakin bertambah iman. Nah, semakin banyak baca Al-Quran kok tidak ada pengaruhnya buat saya gitu. Apakah kalau begitu lantas kita berhenti ngaji? Enggak apa-apa, terus saja ngaji. Toh kan itu pun bagian dari ayat-ayat Allah. Tetapi kan kita hidup tidak hanya ngaji Al-Quran kan? Ketemu orang-orang pun kan bagian dari ayat-ayat Allah kan? Kalau kita melihatnya sebagai ayat-ayat Allah buat kita merasakan hal yang positif bagi kita. Tapi kalau kita melihat orang, melihat semesta yang lain tidak buat kita mendekat kepada Allah, nah itu berarti bukan menjadi bagian dari ayat-ayat Allah. Sebenarnya itu ayat Allah, tetapi buat kita tidak tersentuh. Berarti bagi orang yang seperti itu, dia tidak merasakan ayat Allah sebagai ayat-ayat sebagaimana mestinya, yang seharusnya membuat dia semakin tergetar. Tetapi dengan kita sekarang memahami bahwa ayat-ayat Allah itu banyak, maka kalau kita
tidak merasa tergetar oleh satu ayat dalam satu jenis tertentu, gak usah khawatir. Mungkin kita bisa disentuhnya dengan ayat Allah yang lain. Ibu-ibu baca Al-Quran dari awal juz yang pertama sampai juz yang ke-30 terakhir, di ujung ke ujung tidak pernah tergetar. Misalnya, tidak apa-apa ibu, teruskan aja baca Al-Quran semampu yang bisa kita lakukan. Tapi kayak sugan, kayak kapayun, kapan-kapan kalau kita jalan-jalan kemana-mana, sugan kayak di itu ayat-ayat Allah yang lain, buat kita tergetar hatinya. Berarti kan dapat kebaikan juga di situ. Ada orang mungkin kita bertemu di satu lembaga anak-anak yatim, melihat mereka kondisinya begini, begitu, dan seterusnya, menyedihkan begitu ya. Kita terenyuh, hati kita kemudian tergetar ingin berbuat baik kepada dia. Itu ayat-ayat Allah bukan? Itu pun ayat Allah yang harus kita syukuri. Ada di antara kita mungkin ada yang berbuat baik, memberikan nasi kepada orang tertentu, pada anak-anak yatim dan sebagainya pada minggu tertentu, karena kita merasa tergetar, terenyuh melihat orang lain yang mungkin tidak beruntung dan sebagainya begitu. Berarti perasaan itu pun bagian dari zikir kepada Allah, karena kita tergetar oleh ayat Allah yang lain. Meskipun kita menjadi baik bukan karena ayat Al-Quran yang kita baca, tapi ketika kita tergetar menjadi orang berbuat baik kepada orang lain karena yang lain, maka yang lain itu pun bagian dari ayat Allah. Makanya sekarang kita berpikir bahwa sekarang itu ayat itu jangan tunggal, jangan hanya ayat yang kita baca saja, tetapi apapun semuanya adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Itulah sebabnya para cendekia, para intelektual, para ulama, para intelektual muslim dulu menyimpulkan atau membagi ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat qauliyah yang tadi kita sebutkan. Ayat qauliyah adalah ayat yang berupa ucapan atau tulisan yang kita baca di Al-Quran ini, di mushaf, yang disebutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surat yang dirangkum dalam 30 juz kan. Itu yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, qaul ucapan. Yang kedua, dulu ulama menyebutnya sebagai ayat-ayat kauniyah, kaun. Kauniyah itu artinya alam semesta. Di ayat-ayat yang bercerita tentang kesemestaan atau ayat-ayat tentang alam semesta, tentang gunung, tentang lautan, tentang jurang, tentang danau, tentang batu-batuan, dan semuanya, termasuk hewan-hewan itu juga bagian dari alam-alam semesta yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Nah, tetapi mohon maaf, mungkin kalau disebut ayat kauniyah, gambaran kita masih terlalu luas mungkin ya. Saya akan mencoba membuat rumusan yang kita coba lihat di Al-Quran. Tadi saya bacakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, kata Allah, akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaqi, di semesta, wa fi anfusihim. Di sini saja Allah sudah mendefinisikan, sudah membagi ayat itu ada dua macam. Dari ayat ini saja, dari ayat yang tadi saya bacakan itu, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, kata Allah, akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaqi, di semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Jadi ada berapa ayat di situ? Ada dua. Yang pertama adalah semesta, yang kedua adalah diri manusia. Dibagi dua. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, Allah mengkategorikan ayat-ayatnya menjadi dua. Pertama adalah ayat-ayat semesta, yang kedua adalah ayat-ayat jiwa atau diri atau manusia. Nah, sedangkan pada ayat yang sebelumnya tadi kita bacakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Berarti kalau dibacakan kan ayat-ayat yang tertulis ya, ayat qauliyah. Nah, maka kalau begitu, setidak-tidaknya ayat Allah itu ada tiga kelompok, ada tiga kategori.
Kalau tadi para ulama menyebutkannya ada dua macam. Yang pertama adalah ayat qauliyah, ucapan atau Al-Quran. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, ayat semesta. Nah, sekarang kita coba menggunakan rumusan dari ayat yang tadi kita bacakan. Kita coba pilih menjadi 3. Pertama adalah ayat-ayat Al-Quran atau ayat Qur'aniyah, Quran ya, yang tertera, yang termaktub, yang terhimpun dalam mushaf yang diawali dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu disebut sebagai ayat Quran atau ayat Qur'aniyah. Yang kedua adalah ayat-ayat akwan, kaun. Tadi kauniyah kan, akwan, semestanya banyak. Ini diambil dari kata afaq. Afaq itu artinya penjuru-penjuru dunia, penjuru-penjuru semesta. Ayat-ayat akwan atau ayat-ayat akwaniyah, yang mananya adalah ayat-ayat yang membahas atau bercerita atau tentang semesta jagat. Baik semesta yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik yang nampak secara lahir maupun yang nampak secara batin. Bulan ini termasuk alam yang nampak secara lahir atau secara batin, Ibu? Batin karena kelihatan kan ya? Kalau bintang lahir atau batin? Lahir karena kelihatan ya? Sekarang kalau misalnya galaksi Andromeda terlihat oleh kita tidak? Tidak, tapi ada tidak sebenarnya? Ada, cuma mata kita tidak bisa melihatkan ya? Ada, tetapi mata kita tidak melihatnya. Tapi dalam definisi ini maksudnya semesta lahir atau semesta batin? Nah, dalam kategorinya ini termasuk kategori zohir, lahir. Meskipun tidak nampak. Toh tidak nampak kan dalam pandangan mata kita karena ketidakmampuan basor atau penglihatan kita. Tapi kalau menurut alat-alatnya kan bisa dilihat, bisa diteropong. Galaksi Andromeda, galaksi-galaksi yang lain gitu, termasuk yang paling dekat adalah galaksi Bima Sakti yang kita di dalamnya. Itu yang semesta yang nampak. Terus semesta yang tidak nampak itu seperti apa? Ya semesta-semesta yang tidak lahir, yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita, meskipun dekat dengan kita. Ya mungkin dalam bahasa agama seperti, mohon maaf, makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu kan ada tidak sebenarnya? Nampak tidak, Bu? Terlihat oleh mata kita tidak? Andaikan mata kita pun dijembel-jembel kelihatan tidak? Tetap tidak kelihatan. Karena itu mah batin kan, goib. Nah, itu termasuk bagian dari ayat Allah tetapi tidak nampak. Mereka termasuk bagian dari kaun, dari semesta yang tidak nampak. Yang dalam bahasa Al-Quran itu ada dua kelompok, ada mulki, ada malakut. Kita baca surat Al-Mulku. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ ada kata al-mulku. Apa artinya al-mulku? Al-mulku itu artinya kerajaan. Di surat Yasin di akhir-akhir kita baca juga kalimat walillahi malakutu kulli syai'. Malakut. Malakut sama mulku teh satu akar kata yang sama. Sama-sama dari kata malakun. Malakun, mulku, malaikat, malakut itu akar katanya sama. Jadi kata malaka. Nah, tapi kita ingin coba paham. Kita kan sering baca surat Yasin, sering baca juga surat Tabarok atau surat Al-Mulku. Nah, sekarang kita coba pahami apa sih perbedaan antara mulku dengan malakut. Ari mulku itu adalah kerajaan-kerajaan Allah yang bersifat lahir, yang nampak. Baik semesta-semesta yang jauh maupun semesta-semesta yang dekat. Termasuk kita di dalamnya itu adalah termasuk bagian dari mulku, kerajaan Allah yang bersifat materi, yang terlihat oleh mata kita sendiri. Sedangkan malakut adalah kerajaan-kerajaan Allah yang batin, yang gaib, yang tidak terlihat. Malaikat itu kerajaan Allah dalam dimensi kerajaan malakut. Jin adanya pada dimensi malakut. Ruh kita itu pada dimensi kerajaan malakut, bukan mulku. Tetapi raga wadah kita, jasmani kita, bangunan-bangunan ini, pepohonan yang ada di sekitar kita, gunung, langit dan sebagainya, itu adalah mulku.
kerajaan lahir. Sedangkan malakut adalah kerajaan batin, kerajaan ruhani. Dan Allah lillahil mulku, Allah memiliki al-mulku, walillahi malakutu kulli syai', dan Allah juga memiliki malakut semua sesuatu. Jadi kerajaan lahir Allah yang punya, kerajaan batin juga Allah yang punya. Dan manusia ini juga terdiri dari alam mulku dan terdiri pula dari alam malakut. Apa alam mulku manusia? Raga jasmani kita ini. Apa alam malakut kita? Ruhani, pikiran, jiwa kita ini adanya di alam malakut. Arwah kita, ruh kita ini adanya di alam malakut. Yang buat tubuh kita ini bergerak, siapa Bu? Ruh kita ataukah apa? Ruh kan? Seandainya ruh kita sudah pergi dari jasadnya, apakah kita masih bisa jalan? Kalau kita nonton serial-serial TV itu mah bobongkong ya. Bobongkong hirup itu mah bohongan. Tetapi kan tubuh ini kalau sudah ditinggal oleh ruhnya kan akan diam, tidak akan bergerak. Nah, yang menggerakkan tubuh kita ini adalah ruh kita. Dan ruh itu berada di alam malakut, bukan berada di alam mulku. Dan Allah lah pula yang menggerakkan tubuh wadah kita dan juga ruh malakut kita. Ada alam mulku, ada alam malakut. Jadi sekarang kita tahu apa bedanya antara mulku dan malakut. Mulku adalah kerajaan lahir, kerajaan materi, benda-benda yang nampak. Sedangkan malakut kerajaan batin atau kerajaan yang bersifat ruhani. Dan di surat Yasin Allah tegaskan walillahi malakutu kulli syai'in. Allah memiliki malakut segala sesuatu. Artinya bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, tetapi juga benda-benda sesuatu ini semuanya memiliki dimensi malakutnya, memiliki dimensi ruhaninya. Itulah sebabnya kita tidak boleh pula sembarangan memperlakukan benda-benda seolah-olah benda itu tidak punya harga di mata kita. Kenapa kita menghargai benda-benda yang kita miliki? Rumah kita hargai, benda-benda yang ada di rumah kita, interiornya kita hargai. Kenapa? Karena di situ ada malakut. Apa malakut yang tersimpan di dalam rumah? Yang bisa kita bayangkan. Ya tentu saja Allah yang lebih tahu. Tetapi yang bisa kita gambarkan barangkali dalam rumah itu di situ ada malakutnya apa? Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keselamatan, ada perlindungan, ada kedekatan dan sebagainya. Itu semuanya adalah malakut-malakut rumah yang harus dijaga dan harus dimunculkan, harus ditumbuhkan, harus dipelihara. Dan agar seseorang berada di rumah itu berada dalam ketenangan, kedamaian, maka ciptakan rumah itu memiliki dimensi malakut-malakutnya agar orang-orang yang ada di dalamnya juga merasakan bersatu dengan malakut-malakut rumah. Damai, tenang, bahagia dan sebagainya lah mana-mana itu. Itu. Nah, tadi kita sudah sebutkan ayat-ayat itu, tadi kita sebut ada 3. Yang pertama adalah ayat-ayat Quran atau ayat Quraniyah. Yang kedua adalah ayat akwaniyah, ayat semesta. Dan yang ketiganya belum. Yang ketiganya adalah ayat-ayat insan, ayat-ayat insaniyah yang tadi merupakan terjemahan dari wafi anfusihim. Kalimat wafi anfusihim ini bercerita tentang manusia. Makanya saya sebut sebagai ayat-ayat insaniyah. Jadi manusia itu bagian dari ayat-ayat Allah. Dan Allah pun tegaskan itu di Al-Quran dalam banyak ayatnya. Tentang ayat-ayat pernikahan, itu kan disebutkan sebagai inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Laki-laki menikah dengan perempuan itu pun bagian dari ayat-ayat Allah. Kemudian dalam tubuh manusia ini, dalam diri manusia ini pun di situ ada malakut-malakutnya yang juga sangat unik, luar biasa. Itu pun bagian dari ayat-ayat Allah yang juga bisa membuat orang merasa dirinya dekat kepada Allah, kepada Tuhannya. Maka ayat-ayat Allah yang ketiga itu adalah dimensi kemanusiaan
yakni ayat-ayat insaniyah. Tetapi ayat insaniyah pun dibagi dua. Ada ayat-ayat Allah yang berupa manusia sebagai dirinya, secara personal, secara individu, bercerita tentang otak, tentang pikiran, tentang perasaan, tentang anggota tubuh, dari tilur sausap rambut, dihandap sahibas dampal, dari kepala seujung rambut sampai ke ujung kuku begitu. Itu pun bagian dari ayat Allah yang bersifat nafas, bersifat diri manusia. Nah, ayat yang berikutnya masih manusia juga, itu ada ayat sosial. Orang berinteraksi, laki dan perempuan, seorang pemimpin dengan rakyatnya, seseorang dengan tetangganya, dengan saudaranya, itu pun ada bagian dari ayat-ayat Allah. Hanya saja sifatnya bersifat sosial. Jadi, tentang diri manusia sendiri atau nafsun, itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Kemudian hubungan manusia dengan manusia-manusia yang lain itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Ketika Allah mempersatukan bangsa Arab pada masa Rasulullah yang semula bermusuhan, kemudian menjadi bersatu oleh Rasulullah, itu pun juga bagian dari ayat-ayat Allah. Oleh karenanya ketika kita di Indonesia saat ini berada dalam kedamaian, kerukunan, dan keharmonian, itu pun juga bagian dari ayat-ayat Allah yang mungkin di belahan yang lain tidak ada. Coba bayangkan, dari sejak Indonesia merdeka tahun 1945, tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, kita tidak pernah terjadi peperangan antar suku, tidak pernah terjadi peperangan antar agama, tidak pernah terjadi peperangan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada kan? Tidak pernah ada. Tetapi di kawasan yang lain, meskipun satu bangsa, satu bahasa, satu agama berperang. Nah, kira-kira kita sebagai orang beriman melihat tidak tanda-tanda ayat Allah di sini di bangsa Indonesia? Kalau bukan karena rahmat Allah yang di dalamnya ada banyak ayat-ayat Allah di dalam bangsa ini, mungkin bangsa yang banyak suku-sukunya, banyak agamanya, banyak bahasanya ini mungkin akan bercerai-berai. Tetapi kan ternyata tidak sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, sampai kiamat nanti. Nah, itu pun bagian dari ayat-ayat Allah yang harus kita syukuri. Maka dalam kajian Al-Quran, tafsir Al-Quran pada hari ini, kita ingin bersama-sama memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran, bahwa ayat-ayat Allah yang disebutkan di Al-Quran itu sangat banyak ragamnya, yang setidak-tidaknya dirumuskan semula adalah dua macam, yaitu qauliyah dan kauniyah. Sekarang kita tambahkan, yakni ayat-ayat Qur'aniyah yang pertama. Yang kedua adalah ayat-ayat akwaniyah, ayat semesta. Yang ketiga adalah ayat-ayat insaniyah, ayat-ayat yang bercerita tentang manusia. Nah, ayat insaniyah pun dibagi dua. Ada ayat-ayat yang bercerita tentang diri seseorang yang disebut dengan nafsiyah, nafas ya, jiwa, nafas. Yang kedua bercerita tentang ijtimaiyah, sosial, hubungan antara orang dengan orang-orang lain. Nah, setelah kita memahami bahwa ayat Allah itu sangat banyak ragamnya, maka ketika kita sedang berada pada satu kondisi di mana di situ ada ayat Allah, maka nikmatilah. Kalau sekarang kita misalnya sedang membaca ayat Al-Quran berupa ayat Qur'aniyah, nikmatilah sebagai ayat-ayat Allah. Meskipun mungkin kita tidak tergetar, tidak menjadi takut pada Allah, tak apa-apa. Teruskan saja, kita itu punya kesempatannya di situ, lakukan. Mungkin hari ini belum tergetar, mungkin besok-besok ada getaran. Kapan ketika ada getaran? Ya setidaknya kalau kita sedang sulit kan akan tergetar juga. Berarti getaran itu kan bagian dari ayat Allah juga. Nah, atau mungkin suatu saat kita sedang berada pada suatu tempat di mana kita sedang merasakan kenikmatan. Jalan-jalan ke sana kemari, melihat keagungan Allah, keajaiban alam semesta, buat kita tergetar dan sebagainya, itu pun juga bagian dari ayat Allah yang harus kita syukuri. Atau kita mungkin merasakan kedamaian di antara kita sama manusia, tetangga sesama RT enak, sesama RW enak, beda perumahan juga enak. Itu pun ayat Allah yang harus kita syukuri. Dan ketika kita merasakan itu semua sebagai bagian dari ayat-ayat Allah, maka kalau begitu, dimanapun kita berada, sebenarnya kita sedang ngaji.
sedang ngaji ayat-ayat Allah. Ibu sedang di pasar ngaji, ayatnya beda, ayat tentang harga. Naik atau turun gitu ya, atau sebagainya. Ketika ibu sedang jalan-jalan ngaji. Ketika ibu sedang ada di sini pengajian ngaji. Ketika ibu sedang baca Al-Quran ngaji. Sehingga nanti kita bisa mengamalkan ayat yang berbunyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqqu. Kami akan perlihatkan kepada mereka, kepada kita semua, ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah, fil afaqi, di semesta ini, di mana-mana pun kita berada, dimanapun kita sedang tinggal, dimanapun kita sedang menuju, di situ banyak ayat-ayat Allah. Wa fi anfusim, dan juga dalam diri-diri mereka. Diri-diri mereka itu ya kitanya sendiri, maupun diri-diri orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, atau yang kita jumpai, atau yang kita tonton di video-video yang kita lihat. Maka kalau begitu, kita semua punya kesempatan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan ayat-ayat yang bermacam-macam. Entah nanti ayat yang mana yang buat kita semakin dekat, lakukan saja sebaik-baiknya dengan rasa kesyukuran dan kepasrahan kepada Allah. Mudah-mudahan semua ayat yang kita berada di dalamnya, yang dekat dengan kita, ayat-ayat yang kita sedang berinteraksi di dalamnya atau bersamanya, itu semuanya bisa menjadi penghantar-penghantar jiwa kita untuk selalu tawakal, berserah diri kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Baik ayat-ayat Quran, maupun ayat-ayat Aqwan, maupun ayat-ayat insan. Ayat insannya baik ayat-ayat nafsiyah, diri, maupun ayat-ayat ijtimaiyah, sosial. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup 1 jam ya kita ngaji bersama-sama, dan semoga bahasan ini ada manfaatnya khususnya buat diri saya pribadi. Saya juga dalam rangka terus ingin mencoba mengkaji bersama-sama ibu-ibu semua untuk menelusuri ayat-ayat Allah yang kita sering baca, sambil mencoba memperhatikan ayat-ayat semesta atau ayat-ayat lingkungan di antara kita semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya ada hikmahnya untuk kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang semakin dekat kepada Allah dengan apapun ayat-ayat Allah yang dipertunjukkan kepada kita semuanya, atau dihamparkan kepada kita semuanya, atau didekatkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Baik, ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah bersama-sama menelusuri sedikit dari ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan ini semuanya adalah kebaikan untuk kita semuanya, dan kita ucapkan Allah lah yang lebih tahu apa yang benar, dan Allah juga lebih tahu apa yang salah di antara kita. Maka jika apa yang tadi kita bahas ada kesalahannya, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, dan kita mendapatkan, semoga selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan jika ada yang baik dan benarnya, itu semuanya adalah dari Allah semata-mata. Ya, kita mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan dari kebenaran-kebenaran Allah dimanapun wujudnya dan dimanapun adanya. Marilah kita berdoa pada Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna minal khaifin wadh-dhakirin wal musabbihin wal musallin ala nabiyyikal karim. واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المفلحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, itu saja yang bisa kita sama-sama kaji. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita selalu keberkahan, kebaikan, kebajikan, rahmat dan kasih sayang, ampunan dan semua kebaikan. Amin. Ya Allah. Amin. Hatur nuhun anu kapihatur, hapunten anu kasuhun. Nada agung cukup lemur, nada jembar pangampura. Hapunten anu kasuhun. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.